selama ada mahmal, ada apa yang dia lakukan itu ada kebaikan, tetap kita harus husnudzon. Nanti di sini diajarin gimana caranya husnudzon ketika ada orang bikin salah. Wong jelas-jelas bikin salah kok husnudzon piye? Nah, kan gitu. Di sini di manhaj Athiyaniyah nanti ini dikatakan. Qal ad-dinun nasihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Arhamir rahimin alladzi yarhamur rahama min 'ibadihi fi aqtari biladihi. Wa sallallahu ala nabiyhi sayyidil fasih dzil qalbin nasih wal wajhis sabih wal sadril fasih والدين الصحيح الذي هو النصيحة لله وله ولكتاب الله ولأئمة المسلمين وعامتهم وعلى آله الطيبين الطاهرين بشهادة رب العالمين والمنزهين عن كل ما يشين المخصوصين بأعلى مراتب اليقين المفضلين بالصدق والتمكين المكين وصحبه الهادين المهتدين المقيمين معالم الدين الكبراء الأمراء الوزراء الناصحين الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذي تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Kan ini muqaddimah dari wasiah. Dan di dalam muqaddimah ini terdapat atau yang disebut oleh ulama al-balaghah itu bara'atul istihlal. Bara'atul istihlal itu apa? Bara'atul istihlal itu kalau muqaddimah khutbahnya atau khutbatul kitab. Ini disebut khutbatul kitab atau muqaddimatul kitab. Itu sesuai atau mengisyaratkan pada isi kitabnya. Mengisyaratkan kepada isi kitabnya. Makanya di dalam di awal muqaddimah ini disebutkan mensifati Allah dengan arhamir rahimin alladzi yarhamur rahama min ibadihi. Karena ini sifat yang perlu dimiliki oleh setiap thalib ilm, khususnya ad-da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemudian juga mengisyaratkan ilm dan sebagai da'i. Dikatakan ad-dinul wad-dinus sahih alladzi huwa an-nasihah lillah wa lahu wa li kitabillah wa li a'immatil muslimin wa ammatihi. Kemudian dalam sholawat itu di akhir setelah menyebutkan sahabat, menyebutkan sifat sahabat yang mana itu yang bagi an yakuna min sifatid du'a, min sifatid du'a wa min sifatil muslim. Tapi bil khusus doa, karena anda kenapa selalu menyebut ahli dakwah atau thalabatul ilm, karena yang ada di hadapan anda sekarang adalah thalabatul ilm, kan seperti itu. Oke, al muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim. Beliau mengisyaratkan bahwasanya dalam perjalanan dakwah ini ada yang namanya ida, ada yang namanya gangguan-gangguan dari orang-orang sekitar. Contohnya adalah sahabat sendiri, ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna, dan mereka ini disiksa atau disakiti oleh orang-orang sekitarnya. Itu niatnya apa? Hanya karena apa? Karena yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansurunallaha wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Makanya para masyayikh kalau sedang dalam ini kita dapat cerita dari guru kita tentang guru-guru mereka, para masyayikh itu kalau sedang dalam dakwah kemudian kok ada yang ganggu, kok ada yang menyakiti,
kok ada yang menfitnah, malah senang. Malah senang. Kenapa? Karena dhaharat alamatus sidq. Dhaharat alamatus sidq. Kalau ikhlas mesti ada yang ganggu. Kalau ikhlas, kalau dakwahnya orang itu ikhlas, mesti ada yang ganggu. Karena kita tidak akan dibiarkan begitu saja tanpa ada cobaan. Makanya sini dikatakan apa? Al-muhajirun alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allaha wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Walladzina tabawwa'ud dar wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan. Ini mensifati apa? Mensifati para sahabat al-Ansar. Alladzina tabawwa'ud dar itu apa? Ansar. Mereka memang sudah di Madinah. Wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim, yaitu para sahabat apa? Al-muhajirin. Jadi para doa ini, para dai atau para thalabatul ilm harus saling membantu, harus saling mendukung, harus saling menyokong, harus saling memotivasi, ya kan? Man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Terus wa ya'thiruna ala anfusihim wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ini apa? Ini adalah sifat apa? Sifat persahabatan yang sejati. Persahabatan atau al-hubbu fillah. Al-hubbu fillah itu seperti ini. Yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Lebih mendahulukan apa? Sahabatnya, lebih mendahulukan temannya walaupun dia sebenarnya sangat membutuhkan. Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Wa may yuqa artinya dijauhkan dari syuhha nafsihi. Syuh itu artinya bakhil, al-bukhl. Oke, syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Jadi selalu meminta apa? Meminta hatinya itu bersih dari ghil. Ghil itu apa? Ghil itu kebencian, kedengkian, keirian dari orang-orang yang terdahulu maupun orang-orang mukmin yang lain. Innaka ra'ufur rahim. Wa ba'du fa ayyuhal akhus salih al-awaddun nasih inni usika wa nafsi bi taqwallah wasiyata rabbil alamin fi kitabihil mubin lil awwalin wal akhirin. Nah, kemudian wasiat ini dimulai dengan apa? Wasiat ammah, yaitu at-taqwallah. Karena itu adalah wasiyatu rabbil alamin. Ya ayyuhan nasut taqullaha haqqa tuqatih. Wahiyya apa itu taqwallah itu apa? Taqwallah itu apa? Kapan seseorang itu dikatakan bertakwa? Apa itu takwa? Ya kan kita sering menyebut takwa. Apa itu takwa? Nah, ini wahiyya ibaratun 'an ijtinabi ma nahallahu anhu wa fi'li ma amarallahu bihi. Ini nanti dibahas di dalam apa? Rukun khutbah Jumat, al-wasiyah bi taqwallah. Itu cukup dengan apa? Dengan al-amru bima apa? An-nahyu bima nahallahu anhu atau bi al-amru bima amarallahu bihi. Wa syarhu dzalika wadih min al-kitabil aziz wa sunnatil gharra wa aqwalis salaf wal khalaf falaysa tahtaju ba'da al-ayan ila al-bayan. Dalam kitab ini juga kita bisa mempelajari adab. Tahu adab? Adab maksudnya bukan akhlak. Adab maksudnya sastra. Bahasa sastra itu antum bisa, kalau antum dulu di mutalaah, kalau belajar mutalaah kan diajarin, ada kalimat yang bagus diambil kemudian digunakan dalam jumlah lain. Nah, antum harus banyak mempelajari itu. Ini falaisa tahtaju ba'dal ayan ila bayan. Yang sudah jelas itu enggak perlu dijelaskan. Maksudnya gitu. Tsumma alladhi usika bihi wa uharriduka alaihi an tatakhallaqa bir rahmatit tammah li khalqillahi 'ammah min adamiyyin wa ghairihi. Nah, ini wasiat yang pertama. Wasiat yang pertama beliau berwasiat bahwasanya kita harus berakhlak rahmah, berakhlak kasih sayang li khalqillahi 'ammah,
untuk semua apa? Semua makhluk Allah, bukan hanya untuk manusia aja. Min adamiyyin wa ghairihi. Min adamiyyin wa ghairihi. Jadi hatta ilal jamadan, bahkan kepada apa? Kepada jamat itu apa? Benda mati. Karena sebenarnya benda mati ini mereka punya syukur, punya perasaan. Nah, benda mati ini punya perasaan sebenarnya. Makanya kita juga perlu bermuamalah dengan benda mati ini dengan rifq, dengan apa? Dengan lemah lembut. Makanya banyak kalau kita baca sirah Rasulullah ini ada mubasirnya, enggak ada. Ada. Ya wes, santai. Ya wes, apa namanya? Kalau kita melihat sirah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita dapat memahami bahwasanya jamadat itu mereka mempunyai perasaan. Contohnya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada apa, menunjuk Jabal Uhud, Uhud jabalun yuhibbuna wa nuhibbu. Jadi Jabal Uhud itu yang batu tok itu isinya, itu dia mempunyai cinta kepada Rasulullah. Bahkan ketika zaman Rasulullah banyak jamadat itu yang memunculkan keasliannya, perasaannya, sebagaimana hadis apa? Haninul jidha, yang mana apa? Ada tiang dari pohon kurma di masjid Rasulullah SAW yang selalu digunakan untuk bersandar kepada oleh Rasulullah SAW ketika berkhutbah, sehingga pada suatu saat apa? Salah satu sahabat membuatkan Rasulullah SAW itu apa? Mimbar. Kemudian Rasulullah pindah dari apa? Jadi dari samping pohon itu pindah ke mimbar. Terdengar di masjid itu dan semua sahabat mendengar apa? Mendengar hanin, seperti bayi nangis. Hanin, kayak orang kesakitan. Ya kan? Sahabat tuh, apa ini? Siapa ini yang nangis? Mana ya? Nah, kemudian apa? Tiba-tiba Rasulullah turun dari mimbar itu, kemudian mengelus-ngelus apa? Mengelus-ngelus tiang yang terbuat dari pohon kurma itu tadi. Dan ini disaksikan oleh semua sahabat. Hadisnya kira-kira diriwayatkan sampai 40 sahabat. Tiga itu. Dan akhirnya apa? Jidak itu, tiang itu oleh Rasulullah dikasih pilihan, mau jadi tempat khutbahku di dunia atau di akhirat. Nah, akhirnya Jidak itu memilih apa? Untuk apa? Bersama Rasulullah di akhirat. Akhirnya dia ditanam di bawah mimbarnya Rasulullah SAW, dikuburkan di situ. Jamadat itu ketika zaman Rasulullah banyak sekali menunjukkan keasliannya, bahwasanya mereka sendiri itu mempunyai perasaan. Maka kita juga perlu apa? At-takhalluq bi khuluqir rahmah. Kalau nutup pintu enggak jedar-jedar, kan gitu, dan lain-lainnya. Nah, makanya di sini dikatakan bukan apa? Li khalqillahi 'ammah, untuk semua makhluk Allah, bukan cuma pada manusia aja bersifat rahmah itu. Makanya apa? Makanya kalau kita apa mendengar para masyayikh menceritakan kita para kisah-kisah para ulama terdahulu, Imam Ghazali setelah meninggal itu salah satu orang yang dekat dengan apa muasirnya Imam Ghazali mimpi ketemu Imam Ghazali. Apa? Kemudian dia tanya, "Ya Imam, apa kabarmu? Sudah gimana kabarnya di sana? Masuk surga atau gimana?" Kata Imam Ghazali, "Yang menyelamatkan aku adalah ketika aku sedang menulis, kemudian ada laler apa? Nemplok itu apa? Mencelok itu apa? Nah, hinggap. Saya minta maaf kalau kurang bisa bahasa Indonesia. Nggak, maksudnya lupa gitu mufradatnya. Hinggap di kolamnya Imam Ghazali. Kolam dulu pakai tinta ya, ditotol gini, habis itu nulis gitu kan, kayak khotot-khotot gitu. Ya kan? Nah, itu dibiarkan oleh Imam Ghazali tidak bergerak supaya lalat itu minum. Nah, ini salah satu bentuk rahmah kepada selain manusia. Nah, kata Imam Ghazali, aku nggak selamat kecuali gara-gara itu.
Makanya kita nggak bisa meremehkan amalan sekecil apapun, dan tidak bisa meremehkan Allah. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Demikian juga maksiat-maksiat yang sepele itu malah mungkin di situ letak murka Allah. Mungkin amalan-amalan maksiat ketika ente maksiat benar-benar wah mengerikan gitu kan, maksiat yang besar, ente takut, ente menyesal, ente tobat. Tapi kalau maksiat sepele kan alah gitu doang. Kan gitu. Justru gitu doang itu yang ente remehkan itu bukan maksiat, tapi mantaksihi. Yang antum remehkan itu adalah kepada siapa yang kalian bermaksiat ketika kalian meremehkan maksiat. Nah, makanya jangan meremehkan. Demikian juga ceritanya Imam Ar-Rifai ketika digigit semut, dibiarin semutnya itu dilihat. Ketika para sahabat bilang, "Oh, kenapa kok ada semut?" Astagfirullah, Pak, nyamuk. Kini tangannya dibiarin, nyamuk itu apa? Nyamuk itu menghisap darahnya. Para sahabatnya, "Loh kok enggak malah diceples Imam Rifai ini nyamuknya?" Ya biarin dia ngambil rezekinya kan gitu. Ya, itu salah satu bentuk rahmah. Antum tahu Imam Sya'rani? Tahu Imam Sya'rani? Imam Sya'rani itu makamnya di Babu Sya'riyah sana. Itu gurunya Syekh Ali Al-Khawas. Makamnya ke dalam dikit. Ya kan? Itu Imam Ali Al-Khawas itu setiap hari kerjanya ngasih makan di lubang-lubang semut. Ngasih makan di lubang-lubang semut. Itu amalannya wali itu emang aneh-aneh. Nah, kalau ada teman antum yang aneh itu jangan dibully. Siapa tahu dia malah dibully. Paham? Oke. Lasiyamal muslimin. Termasuk kepada orang kafir kita juga harus rahmah. Oke, kepada orang kafir kita juga harus rahmah. Kita harus mengharapkan bagaimana orang kafir ini mendapat hidayah. Ya kan? Makanya sifat dai itu harus rahmah dan harus cinta sama semua orang. Kalau dai ini nggak cinta sama semua orang, walaupun dia orang kafir, ya kan? Cintanya karena dia manusia. Artinya cinta ini akan membawa dia, si dai ini, karena dia cinta sama seseorang, dia akan menginginkan orang tersebut selamat dari dari maksiat-maksiat atau kekufuran. Karena kalau nggak cinta, ngapain ente dakwah ke orang itu? Dakwah ke orang itu karena ente mengharapkan kebaikan untuk dia. Nah, maka sifat rahmah ini adalah sifat asasi bagi seorang dai atau thalib ilm atau ulama. Dan seperti itu. Fa'amilhum bisyafaqah al-kamilah. Fa'amilhum bisyafaqah al-kamilah hatta man yu'adika wa yahsiduk. Walaupun orang itu adalah orang yang memusuhimu dan iri dengki denganmu. Tetap kita malah kasihan toh, ya Allah, kasihan banget orang itu tersiksa sekali ngelihat aku ada di dalam kebaikan, mereka malah semakin semakin gondok, ya kan? Orang yang diiriin itu semakin semakin tinggi martabatnya, ya semakin gondok. Kita kasihan, kenapa kok sampai kayak gitu, kan gitu. Kita doakan semoga disembuhkan hatinya, kan malah digibahin atau malah diceritain ke orang-orang di mana-mana, atau malah dicaci maki. Kayak seperti itu. Akhlak rahmah tidak meminta kita untuk melakukan seperti itu. Nah, fa innal insan dhaif, karena al-insanu khuliqa dhaifan, ya kan? Karena manusia itu dhaif. Fashhad, maka ketika ada orang seperti itu jangan dilihat. Maka ketika ada orang seperti itu, maka lihatlah sifat kelemahannya itu. Fashhad haqiqata dha'fih wa dha'fa dha'fih warhamhu. Jika ada orang yang yu'adika wa yahsiduk, irhamhu, ashfiq alaih. Oke? Walau kana fi hali adawatihi lak, fa innama yarhamullahu min ibadihi ruhama, man la yarham la yurham, irham man fil ardi yarham man fis sama. Makanya kita usahakan selalu memaafkan orang lain, selalu memaafkan orang lain yang berbuat salah kepada kita,
dengan harapan semoga Allah itu memaafkan kita sebagaimana kita memaafkan orang-orang yang berbuat salah pada kita. Karena al jaza'u min jinsil amal. Karena al jaza'u min jinsil amal. Biasanya pahala itu sesuai dengan amalannya. Makanya di sini irham man fil ardi yarhamka man fis sama. Apa akibat pahalanya merahmati makhluk yang ada di muka bumi? Maka maka Allah dan pasukannya akan merahmati kita juga. Demikian juga kalau kita memaafkan orang lain yang berbuat salah dengan kita, maka kita mengharapkan Allah juga nanti di hari kiamat memaafkan kita. Nah, mungkin sampai sini dulu. Irham ibadallahi yarhamkan ladzi amal wara ifdaluhu wa nawaluhu ar-rahimuna lahum nasibun wafir min rahmatir rahmani jalla jalaluhu. Sampai di sini dulu, nanti kita lanjut ke kitab fikih.